Perkenalkan, nama saya Ila dengan NIM 20650025. Baik, di sini saya akan mereview materi 1, pengantar mikrokontroler. Baik, langsung saja. Silabus pengantar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti proses, CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Selanjutnya, dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol, mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Selanjutnya, penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Selanjutnya, ini adalah bagian CPU. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, dikode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Selanjutnya, memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM dan lain-lainnya atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Selanjutnya, 3. Port input output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. 4. Port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Selanjutnya, 5. Pengatur waktu dan penghitung. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter, pengatur waktu dan penghitung, menyediakan sebuah fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. 6. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital. Converter
ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog. DAC melakukan operasi pembelian konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk pengendalian perangkat analog seperti motor, DC dan lain sebagainya. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan interupsi interrupts selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik pengontrol, ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Baik, keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. 1. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lain. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk mencegahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar dan pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan 1/0 tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Selanjutnya, kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.